Salam olahraga, kembali lagi di obrolan ya pastinya podcast bola. Kita ini akan menunggu ataupun ke depan nanti kita akan berhadapan dengan hiruk pikuk persepak bolaan dunia. Nah, kita akan bahas itu lebih jauh lebih mendalam lagi ya. Bersama saya Julvan Gafar dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari SEME. Selamat sore, salam olahraga. Selamat sore, ya. Bung Julvan. Iya, oke. Dan seluruh pecinta RRI di manapun Anda berada. Ya, ini selaku Ketua Aska PSSI Kepulauan Sangihe dan juga sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pasti melihat atmosfer menyambut Piala Dunia dari Pak Bupati. Bagaimana Pak Bupati melihat sejauh ini? Ya, tidak terasa ya. Bentar lagi, ini kan sudah bulan Mei, tanggal 11 Juni sudah akan ada pembukaan Piala Dunia. Pesta sepak bola yang setiap 4 tahunan pasti kita sangat tunggu-tunggu. Dan tahun ini merasa berbeda karena pertama jumlah timnya lebih banyak, ya, pertama kali 48 dan kemudian diselenggarakan di tiga negara. Terus jam waktunya juga berbeda jauh dengan kita, jadi siap-siap begadang ini. Amerika, Meksiko, Kanada ya. Waduh. Oke, mungkin sebelum lebih jauh lagi, Pak Bupati jagoannya jujur lah ya. Menjago apa ya? Jagoan Pak Bupati dulu. Ini belum bicara lebih ada tim atau tidak ada ya. Tapi Pak Bupati menjago apa ya? Fans khususnya sepak bola dunia. Ya, sebenarnya dulu dari zaman kita SD itu karena paling topnya Liga Italia. Ya. Dan saya menjagokan AC Milan sampai dengan sekarang, maka dari itu jagonya timnas Italia. Timnas Numero Uno. Iya. Tim Azzurri. Tim Azzurri. Tapi sayang kemarin tidak lolos kualifikasi dan ya. Saya juga akan bilang begitu ke Bupati, tapi sayang tidak lolos ke Piala Dunia ya. Tapi dengar enggak, kalau salah satu tim ini tidak akan lanjut ke Piala Dunia, ada 4 tim yang akan berlomba untuk menempatkan posisi menggantikan satu negara ini. Dengar enggak yang itu? Iya, tapi sampai sekarang saya masih optimis bahwa timnas Iran kemungkinan besar pasti akan main. Karena bagi Iran sendiri lolos di Piala Dunia itu tidak gampang. Yes. Ya, dan kemarin Presiden Donald Trump juga sudah menjamin kalau timnas Iran boleh main, silakan bermain. Jadi ini kayak war juga ya. Jadi tergantung timnas Irannya berani bermain atau tidak. Tapi saya pikir ini olahraga, sportivitas harus kita junjung tinggi dan Amerika harus membuktikan bahwa negaranya aman sekalipun mereka sedang berperang. Iya. Oke, berarti tidak optimis itu ya ke situ ya. Tapi sayang berarti peluang untuk Italia untuk lolos ya berarti sudah dikubur ya, harapan. Saya juga sebagai fansnya Italia tidak rela kalau Italia harus lolos dengan bantuan cara-cara yang tidak benar. Artinya bantuan politik lah, bantuan dari staf utusan khususnya Donald Trump. Jadi Italia kalaupun harus bermain di Piala Dunia mereka harus merangkak dari bawah, mulai lagi dari awal dan pada saatnya nanti mungkin 4 tahun lagi waktunya timnas Italia karena kita masih punya banyak deposito. Kita punya 4 bintang. 4 bintang. Yang lain kan masih belum. Jadi berikan kesempatan lah buat mereka yang masih 1, masih 2 untuk mengejar bintang-bintang yang sudah dimiliki oleh Italia. Ini kayak penguatan. Iya kan, menghibur sesama menghibur ya. Oke, ini Bupati kenapa pakai kaos Jepang? Iya, kenapa pakai kaos Jepang? Artinya kita sesama orang Asia harus mendukung perwakilan negara yang diutus oleh Asia. Dan kali ini Jepang terasa berbeda. Secara peringkat FIFA dia sudah di peringkat 18 dan saya pikir siap bersaing. Bukan tidak mungkin dia akan masuk 8 besar ataupun semifinal. Dan tentunya kita berharap bersama karena
sepak bola Asia mulai maju dan di beberapa turnamen terakhir sangat sulit untuk mengalahkan timnas Jepang. Jadi mudah-mudahan Jepang bisa berbicara banyak. Baik, waduh, berarti mengarahkan kita pendukung Italia ya, mari sama-sama kita akan mendukung Jepang dengan apa ungkapan dari Pak Bupati tadi ya, penguatan buat kita nih. Oke, tapi berarti ada dong untuk satu tim yang kita jagokan di antara 48 untuk perhelatan Piala Dunia yang tentunya tidak terasa ya, kita menghitung hari ya Pak Bupati ya. Nah Pak Bupati, mungkin sebagai ini lagi nih, mungkin ada ungkapan lah, istilahnya kita lebih gali ke Italia biar lebih banyak, walaupun nggak main di Piala Dunia tapi dibicarakan lebih banyak. Oke, sedih dengan tidak lolosnya Italia waktu permainan terakhir kualifikasi kemarin. Iya, karena harapan kami meskipun ya tidak lolos langsung, tetapi di kualifikasi selanjutnya yang cuma berhadapan dengan Bosnia terakhir, iya. Itu secara odds-nya juga sangat menjagokan Italia waktu itu, tetapi ya Dewi Fortuna belum berpihak. Kita sudah menang 1-0, kemudian berubah ya, semua berubah. Ada kartu merah dan itu membuat jadi 1-1 dan harus diselesaikan melalui titik penalti. Padahal harusnya Italia kalau adu penalti biasanya dia menang ya. Dia menang, tetapi ini kan bukan Fortuna. Piala Dunia, ini cuma kualifikasi dan federasinya juga sudah menjamin bahwa akan merombak besar-besaran kepengurusan mereka dan ya mudah-mudahan Italia bisa segera bangkit. Ini jadi penghiburan buat kita berdua ya. Saling penguatan ya. Nah, berarti senang banget dengan adanya podcast ini, berarti saya sudah ada alasan untuk bagaimana akan menonton nanti Piala Dunia. Kan biasa tim yang tidak lolos di luar ya kan, biasanya bertemu dengan pendukung-pendukung negara-negara lain ya, pasti ada seperti itu. Kita lebih dapat kesempatan untuk membuli tim yang lain karena kan kita tidak berlaga, jadi bisa jadi supporter yang netral dan kesempatan kan untuk membuli timnas yang akalan pulang pertama, karena bukan tidak mungkin negara-negara besar juga ada yang pulang pertama kali. Betul ya, tidak lolos ke fase selanjutnya ya. Dan lebih baik kita yang jadi penonton aja ya. Oke. Nah, kalau kalah sebelum sekarang kan orang banyak nggak tahu. Tapi pada saat sudah berlaga di final ini sudah banyak yang tahu, banyak terekspos dan jadi berita yang lebih menghebohkan. Baiklah. Nah, kalau untuk Piala Dunia 2026 kita ya istilahnya ada tebak-tebakan lah, biasa ini dengan panasnya ya. Menjagokan negara mana? Antara Amerika Latin atau ke Eropa? Ya, kalau bagi saya secara tidak langsung melihat performa timnas terakhir, saya rasa tidak muluk-muluk kalau kita harus mewaspadai pertama timnas Prancis. Ya, karena dari segi kedalaman skuad, kemudian dari segi peringkat FIFA dia juga lagi nomor 1. Kemudian di Piala Dunia sebelumnya juga dia tampil di final melawan Argentina, jadi dan Mbappe juga masih di situ, jadi bukan tidak mungkin France rasanya harus diwaspadai luar biasa kali ini. Iya. Oke, mungkin kita tinggalkan dulu ya. Misalnya kita sudah ada penghiburan tadi untuk tim kesayangan kita, Glazuri, walaupun gak lolos, ada saling ada penguatan tadi antara saya sebagai host, Pak Bupati sebagai tamu saya di sore hari ini sudah ada ya modal nih untuk ke depan menyambut Piala Dunia. Nah, ini juga nih Pak Bupati, kalau kita bicara Pak Bupati juga sebagai ketua Aska PSSI Kepulauan Sangihe. Nah, mungkin kalau boleh dilihat menyambut Piala Dunia, kayak biasanya kan bendera-bendera terlihat, ini kok sepi. Masih 1 bulan kan, jadi masih 1 bulanan dan saya pikir banyak orang yang juga masih belum paham bahwa Piala Dunia akan segera dimulai. Karena 4 tahun lalu dia kan berlaganya di sekitaran bulan November sampai Desember.
Nah ini kembali lagi ke sebelum-sebelumnya di bulan Juni-Juli, dan saya rasa di awal bulan Juni semua bendera sudah akan naik karena masih tersimpan rapi rasa-rasanya di masing-masing rumah masyarakat. Mau mendukung apa? Nanti dipasang dari jauh-jauh hari, dikasih turun lebih dulu. Ya itu banyak terjadi, tim-tim underdog itu, waduh luar biasa gila sekarang. Persepak bolaan kayaknya sudah bukan lagi rating ataupun ranking itu menentukan tim itu akan berjalan jauh sampai ke partai final, tapi sekarang kayak tadi tim Jepang, Korea Selatan itu pernah membunuh raksasa-raksasa Eropa ya seperti Portugal ya pernah menjadi luka. Ya kan kita melihat dari hal itu saja. Waduh, ini kan apalagi dengan 48 tim. Oh, lebih gila lagi nih ke depan ya. Oke. Nah, kalau nonton bola sekarang Pak Bupati, mungkin apakah mungkin Bapak merasa permainan sekarang khususnya tim-tim itu seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah merata atau bagaimana sih? Ya tentunya dengan format yang baru 48 tim ini itu membuat persaingan lebih tidak merata. Karena biar bagaimanapun ada tim-tim yang negaranya yang peringkatnya terlalu di bawah tetapi akhirnya lolos. Ya kan? Jadi kalau lihat susunan pembagian negara di tiap grupnya itu mungkin sedikit sekali tercipta grup neraka, ya. Oh iya. Karena negara paling kuat, yang kedua terkuat, yang ketiga bahkan untuk pembagian plot-plot itu ya. Pembagian plotnya itu kalau bisa dilihat sangat gampang, kita bisa melihat ada negara dua kuat ini pasti akan lolos ke tahap bisa terbaca selanjutnya. Dari grup-grup yang ada sudah bisa terbaca tim ini karena di dalam satu grup itu ada yang lemah-lemah itu pasti ada pasti. Iya betul. Jadi tetapi kalau di format yang dulu bisa jadi ada 3 sampai 4 negara yang top ada di satu grup, tetapi kalau sekarang saya lihat mungkin cuma 1 atau 2 grup yang ini jadi seru di awal begitu loh. Waduh, kita bakal susah buat menerka dong berarti ya. Bisa saja tim-tim besar itu untuk pulang di awal peluang itu ada pasti. Ya. Di setiap Piala Dunia akan terjadi seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat Piala Dunia yang lalu, negara-negara superpower, Argentina yang juara aja kalah sama Arab Saudi. Iya, kalah Arab Saudi di pembukaan awal. Jadi cerita-cerita seperti itu akan tetap ada, dan saya berharap karena itulah sepak bola, bola itu bundar sehingga semua scores, kemudian jadi semangat negara-negara baru karena akan berhadapan dengan negara-negara besar. Kita tidak bisa memandang remeh ya. Bagaimana semangat tim yang baru lolos itu pasti, kalau saja Indonesia bisa lolos, pasti baru berkumandang merah putih kita sudah meleleh air mata begitu loh. Wow. Iya ya. Tapi kalau bicara bola bundar itu nanti kembali ke timnas kita dong. Nggak kena. Nggak nyambung ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjut dengan segmen selanjutnya ya. Oke, jadi tetap di sini di Podcast Bola Go to Piala Dunia 2026.